Zhonggu, Xiaoyan, dan Jing Dongming pun tiba di sebuah dunia para iblis. Setelah mereka mendapatkan banyak buruan, Xiaoyan pun harus berpura-pura jadi budak agar bisa menyusup ke dunia iblis ini. Semua orang pun benar-benar sangat terkejut ketika melihat Zhonggu sebagai salah satu dari mereka yang awalnya lemah. Dia mendapatkan banyak bola cahaya spiritual biru. Di dalamnya banyak satria yang telah dijebak. Yuyu Daozi, seorang wanita anggun yang bertugas mengurus poin kontribusi. Yuyu hampir tidak percaya saat melihat hasil tangkapan Zhonggu. 2 langkah ke-9, 5 langkah ke-6, dan belasan langkah lainnya. Hasil ini bahkan melampaui pencapaian Jinchang Daozi, sosok terkuat di antara para Daozi. Jinchang yang juga ada di sana sempat curiga dan bertanya dari mana Zhonggu mendapatkan budak sekuat Xiaoyan. "Saya sudah mendengar nama kamu belakangan ini, Zhonggu," ucap Jinchang dengan nada yang sedikit menguji. "Dulu kamu dikenal sebagai salah satu yang paling lemah di antara kita, tapi kini mampu mendapatkan hasil yang luar biasa seperti ini. Saya ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan budak sekuat ini?" Jinchang menunjuk ke arah Xiaoyan. Matanya penuh kecurigaan yang tidak bisa disembunyikan. "Ini hanya sebuah keberuntungan kecil saja," Zhonggu menjawab dengan nada yang santai, seolah hasil yang luar biasa itu bukanlah sesuatu yang patut diperdebatkan. "Dari mana aku dapatkan budak ini? Tentu saja aku tidak akan mengatakan kepadamu." Ucapan itu keluar dengan nada yang sedikit sombong, membuat wajah Jinchang Daozi langsung memerah karena kemarahan. "Aduh, kau benar-benar sangat sombong sekali hanya karena baru saja mendapatkan hasil baik seperti ini." Jinchang menggeram. Matanya menyala dengan amarah yang tidak bisa dikendali. Wilayah pengelolaan poin kontribusi adalah tempat yang dilarang keras untuk melakukan pertempuran atau menyebabkan kekacauan. Aturan yang dibuat langsung oleh pihak tertinggi dan ditegakkan dengan ketat. Jinchang Daozi menyadari hal itu dengan jelas. Meskipun amarahnya masih membara di dalam dada, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan menatap Zhonggu dengan pandangan yang penuh ancaman. "Tidak apa, aku akan tunggu kesempatan yang tepat," gumamnya pelan sebelum berpaling dan menjauh dari sana, meninggalkan Zhonggu dengan tatapan yang tetap tenang. Akhirnya setelah semua poin dari hasil perburuan kali ini dihitung tuntas, Zhonggu mengetahui bahwa dirinya mendapatkan sebanyak 50.000 poin. Hal ini benar-benar membuatnya sangat terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia memperoleh poin dalam jumlah yang begitu besar. "Kamu telah mendapatkan poin yang banyak, semoga kedepannya kamu bisa lebih baik," ucap Yuyu Daozi, pengelola poin tersebut, dengan senyuman yang penuh penghargaan. Setelah menerima bukti pencatatan poinnya, Zhonggu langsung menghampiri Xiaoyan dan mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Setelah menempuh jalan melalui lorong-lorong yang cukup sunyi, mereka pun tiba di sebuah rumah kuno berdiri dengan kokoh. Bangunannya tidak terlalu terlihat megah atau mencolok, namun bentuknya yang sederhana dan taman kecil yang terawat dengan baik membuatnya terlihat sangat nyaman dan hangat. "Silakan masuk saja," ucap Zhonggu sambil membuka pintu kayu yang sedikit mengeluarkan suara berdecit, seolah menyambut kedatangan mereka. Namun ketika mereka akan masuk rumah, Xiaoyan menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Zhonggu beserta pengawal yang mungkin menyertainya. "Aku akan melakukan sesuatu di dalam terlebih dahulu," ucapnya dengan nada tegas. "Kalian di luar berjaga saja, jangan ada siapapun yang masuk sebelum aku memberikan izin." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Xiaoyan segera memasuki rumah dan menutup pintu dengan lembut. Di dalamnya ruangan yang cukup gelap. Dia mengeluarkan sebuah kristal biru yang mulai bersinar dengan cahaya mempesona saat dipegang. Dari dalam kristal tersebut terdengar suara samar yang menyampaikan bahwa pertemuan akan diadakan lagi di alam kekacauan. Xiaoyan mengerutkan kening sebentar sambil mengamati kristal tersebut, kemudian menghela nafas dengan wajah yang penuh tekad. "Sepertinya aku akan mendapatkan banyak informasi lagi kali ini," gumamnya pelan. Sampai akhirnya Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Cahaya biru dari kristal itu semakin menyala terang, dan dalam sekejap, jiwanya pun segera berpindah dari tubuhnya. Tak butuh waktu lama, Xiaoyan pun tiba di ruang pertemuan yang berada di alam kekacauan. Suasana di sana penuh dengan energi yang gelap dan tidak menentu. "Xiaoyan, kamu terlambat cukup lama," ucap sosok yang dikenal sebagai nomor 1 dengan nada tegas, sambil menatapnya dari tempat duduk di atas kursi utama. Xiaoyan segera membungkus sebagai tanda permintaan maaf. "Maafkan saya memiliki beberapa urusan mendadak sebelumnya yang tidak bisa ditinggalkan. Maaf telah membuat kalian menunggu lama," jawabnya dengan sopan. Nomor 1 mengangguk perlahan, seolah menerima permintaan maafnya. "Baiklah, kalau begitu ayo kita mulai pertemuannya saja." Nomor 2 berkata dengan tenang bahwa kali ini ia akan membawakan mereka berita tentang sosok makhluk biru yang sekarang suka menyerang alam lain. Sosok ini ternyata bukanlah pelayan raja seperti mereka. Ia juga pada saat sebelumnya telah menangkap sosok tersebut. Begitu kata-kata ini keluar, semua sosok pada saat ini segera menoleh ke arah nomor 2. Sementara itu, nomor 2 segera menjelaskan bahwa aneh rasanya mengatakan bahwa setelah ia menangkapnya, sosok tersebut tampak seperti makhluk yang telah dibangkitkan oleh dewa. Pada saat ia mengejar sosok tersebut, sosoknya mampu melintasi kehampaan hingga menembus beberapa dunia. Dapat dikatakan bahwa sosok ini bukanlah benda atau orang, tetapi sebuah bayangan. Begitu ia berhasil menangkapnya,
Sosok ini seketika runtuh dan hancur. Akhirnya ia segera kembali ke dunianya dan ia menemukan bahwa ada permasalahan dengan penghalang dunianya. Ada retakan yang muncul akibat dari sosok biru tersebut. Retakan ini juga memungkinkan makhluk dari dunia lain untuk memasuki dunia tempatnya berasal. Oleh karena itu, pada saat ini ia benar-benar harus mewaspadai situasi yang ada. Sosok biru ini juga sangat aneh dan pengontrol di belakangnya tentu saja sangat cerdas. Namun ia berpikir sosok ini menyamar sebagai pelayan dewa seperti mereka. Mungkin tujuannya hanya untuk membuat mereka berpikir bahwa sosok tersebut berasal dari alam dewa kekacauan seperti mereka. Sekarang ia berharap setiap orang dapat mengakui suatu hal. Hal ini tidak akan berdampak apapun pada mereka dan masalah ini terkait dengan keselamatan alam selanjutnya. Karena mereka semua berasal dari dunia yang berbeda, mereka tentu tahu apa saja yang terjadi di dunia mereka. Pada saat ini ia berharap semuanya bisa berbagi informasi yang akurat mengenai hal tersebut dan menjelaskan identitas dari manakah mereka berada. Begitu mendengar hal ini, Xiaoyan seketika memiliki firasat buruk. Sementara itu, sosok-sosok yang ada juga pada saat ini sama sekali tidak mengeluarkan suara untuk berbicara. Setelah hening beberapa saat, Yi atau nomor 1 pada akhirnya perlahan mulai membuka suara. Sosoknya berkata sepertinya tidak ada di antara mereka yang ingin mengatakan apapun. Jika begitu permasalahannya, mari mereka membuat pilihan secara rahasia, mereka bisa mengatakan jawabannya dan menyampaikannya kepada nomor 1. Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu mengenai apa yang harus ia sebutkan kepada nomor 1. Jika orang di sini memang berasal dari semua dunia, kemungkinan besar Taiksu ada di antara mereka. Xiaoyan juga pada saat ini samar-samar bisa mengetahui identitas dari Liu atau nomor 6. Xiaoyan berpikir bahwa kali ini ia harus berhati-hati ketika berbicara. Sekali saja identitas Xiaoyan terungkap, penjelasan apapun di masa depan tidak akan berguna. Xiaoyan sangat ragu-ragu untuk menyebutkan tempat asal di mana ia berada. Ia terus-menerus memikirkan hal ini hingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil membuat keputusan. Akhirnya Xiaoyan memilih untuk setuju. Setelah beberapa saat, sosok nomor 1 melanjutkan perkataannya bahwa pemungutan suara telah selesai. 5 orang pada saat ini mendukung, sementara 3 lainnya melakukan penentangan. Nomor 1 sendiri tidak akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan apapun dan hanya menjadi penengah. Karena pada saat ini lebih banyak orang yang mendukung, maka semua orang harus menjelaskan dari manakah asal mereka berasal. Begitu mendengar hal ini, Xiaoyan sedikit penasaran tentang siapakah orang yang mendukung dan tidak mendukung. Sementara itu, nomor 2 segera menganggukkan kepalanya dan berkata karena ia yang mengajukan hal ini dan ia menyetujuinya. Izinkan ia memberitahu mereka terlebih dahulu. Ia berasal dari alam dewa surga dan dunianya pada saat ini telah diserang. Invasi tersebut bukan dari dunia tertentu, tetapi berbagai iblis dari dimensi yang berbeda. Mereka sangat sulit untuk ditangani dan setelah blokade mereka hancur, sosok-sosok ini perlahan-lahan mulai menembus masuk ke dalam dunia mereka. Begitu nomor 2 selesai berbicara, nomor 3 juga segera mulai bicara. Sosoknya menjelaskan bahwa ia berasal dari Suanji surga barat. Dunia tempatnya berada pada saat ini bebas dari perang dan tidak ada invasi. Selanjutnya nomor 4 segera menjelaskan bahwa ia berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Seperti yang ia katakan di pertemuan sebelumnya, kerusakan penghalang di dunianya bukanlah celah yang sederhana. Banyak sekali retakan hingga bahkan makhluk pada saat ini bisa memasuki dunia tempatnya tinggal. Namun meskipun begitu, orang-orang kuat dari dunia kuno keabadian dan iblis telah berkumpul untuk membentuk kekuatan yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Begitu nomor 4 selesai, nomor 5 segera mengungkapkan identitasnya. Sosoknya berkata bahwa ia berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Meskipun belum diserbu, tetapi pada saat ini telah terjadi konflik etnis yang belum pernah terjadi selama ratusan ribu tahun, banyak suku bangsa yang musnah dan banyak warisan tersembunyi terus muncul begitu saja, memicu perselisihan yang ada. Selain itu, dikabarkan bahwa sosok makhluk biru yang pernah terlihat 1000 tahun yang lalu dan bersamaan dengan hal tersebut, konflik barulah terpecah. Setelah hening sejenak, Xiaoyan menantikan jawaban paling penting dari nomor 6. Begitu saatnya tiba, Xiaoyan memperhatikan semua perkataan nomor 6 dengan serius. Nomor 6 akhirnya menjelaskan bahwa ia berasal dari dunia Sensi. Ia diserang oleh dunia Taiksu. Perang yang relatif sengit telah terjadi baru-baru ini. Perang ini tidak berlangsung lama, tetapi dalam pertempuran kali ini Sensi telah dirugikan. Xiaoyan mengerutkan kening begitu mendengar hal ini. Xiaoyan tidak tahu apakah yang dikatakan oleh Liu atau nomor 6 ini benar atau salah karena Xiaoyan sudah tidak lagi berada di Sensi dan tidak mengetahui kabar terbaru. Sementara itu Liu masih terus menjelaskan bahwa Sensi menderita kerugian yang sangat besar. Yang mulia ratu yang memimpin segalanya telah terluka parah dan menghilang. Begitu kata-kata ini keluar, hal ini benar-benar tampak seperti guntur yang menggelegar di telinga Xiaoyan. Hal ini bahkan membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung dan hanya bisa mengepalkan tangannya.
Xiao Yan hampir tidak bisa menahan diri dan ingin bertanya mengenai kebenaran ini kepada Liu. Namun ia berusaha menenangkan dirinya karena tahu ia tidak boleh bertindak dengan kepanikan. Xiao Yan bertanya-tanya apakah nomor 6 benar-benar berasal dari Sensi. Seharusnya ia tidak berasal dari sana. Xiao Yan memutuskan mendengarkan nomor 7 dan 8 terlebih dahulu. Selanjutnya giliran Qi atau nomor 7. Sosoknya berkata bahwa sesungguhnya pertanyaan ini agak sulit untuk dijawab. Ia juga sesungguhnya berada di Taiksu pada saat ini, tetapi mereka jangan pedulikan perkataan Liu. Selain itu, sejujurnya nomor 7 bukanlah anggota Taiksu, tepatnya ia bukan anggota dari dunia manapun karena dunia miliknya telah lama musnah. Oleh karena itu ia tidak ingin menyebutkan dunianya lagi. Mendengar hal itu, Xiao Yan merasa hal ini menjadi lebih rumit. Ia tidak menyangka nomor 7 berada di Taiksu tetapi berasal dari dunia yang telah musnah. Bersamaan dengan hal tersebut, nomor 8 mulai berbicara bahwa ia berasal dari dunia kiamat. Dunia ini adalah dunia yang baru saja dipromosikan ke salah satu dari 9 alam tatanan dunia. Dunia kiamat tidak stabil pada saat ini dan perang sering terjadi. Namun ia telah lama mengasingkan diri sehingga tidak mengetahui banyak berita dari dunianya sendiri. Begitu nomor 8 selesai, tibalah giliran Xiao Yan. Xiao Yan masih bertanya-tanya bagaimana ia harus menjawab. Setelah mendengar banyak nama dunia muncul, ada 2 dunia yang belum disebutkan namun Xiao Yan tidak mengetahui namanya dan tidak bisa mengarang. Xiao Yan kembali memikirkan Liu yang mengaku berasal dari Sensi. Ia merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk berkata bahwa ia berasal dari dunia Taiksu. Xiao Yan telah curiga kepada Liu dan ingin melihat reaksinya. Xiao Yan segera berkata bahwa ia ingin meminta maaf kepada nomor 6. Ini adalah pilihan dunia mereka karena invasi ini adalah tindakan yang dipenuhi ketidakberdayaan. Taiksu memang menyerang Sensi hanya karena menginginkan sumber daya. Ia juga sebelumnya tidak pernah melihat sosok Yulan. Terlebih lagi, Taiksu memiliki rencana yang sudah mulai sangat awal dan invasi ini hanyalah cara bertahan hidup bagi makhluk Taiksu. Xiao Yan benar-benar mengutarakan omong kosong dan tidak peduli apakah Liu percaya atau tidak. Liu tidak menjawab dan semua orang terdiam. Akhirnya nomor 2 dengan sedikit penyesalan mulai berbicara kembali. Ia berterima kasih kepada semuanya karena telah berterus terang. Meskipun belum menemukan petunjuk khusus, ia berpikir angin sudah mulai berhembus dan jika badai terjadi, tidak ada yang akan selamat. Ia berharap semuanya lebih berhati-hati. Nomor 1 kemudian berkata bahwa karena semuanya telah diselesaikan, semua orang bisa bergiliran berbagi informasi lain. Nomor 3 segera mengucapkan terima kasih atas pengingat nomor 2. Meskipun belum ada perang di dunia misterius surga barat, ada banyak hal aneh yang akan ia periksa dengan cermat. Selanjutnya nomor 4 mengucapkan terima kasih dan akan memeriksa apakah ada yang pernah melihat sosok biru di penghalang dunia alam iblis keabadian kuno. Ia berharap jika memungkinkan, mereka bisa membantu memperbaiki penghalang dunianya dan ia akan membalas budi. Xiao Yan bertanya-tanya apakah ia akan memiliki kesempatan bertemu nomor 4, namun ia khawatir jika kekuatan nomor 4 jauh lebih kuat dari bayangannya. Sementara itu nomor 5 menyampaikan hal yang sama, meminta bantuan perbaikan penghalang di dunianya dengan imbalan pantas. Begitu selesai, Xiao Yan menatap ke arah Liu karena kali ini gilirannya. Setelah mendengar Xiao Yan mengaku dari Taiksu, Liu terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa ia sudah memberitahu situasi Sensi dan saat ini mereka hanya bisa bersembunyi untuk tetap aman. Liu berbicara seolah benar-benar menjadi korban. Selanjutnya giliran nomor 7. Qi, sosoknya berkata tidak menyangka bahwa nomor 9, Xiao Yan, berasal dari Taiksu. Mereka ditakdirkan bertemu karena ia juga berada di Taiksu. Ia mengajak Xiao Yan bertemu karena mungkin ada sesuatu yang menarik. Xiao Yan tercengang mendengar kejujuran nomor 7 yang tidak takut mengekspos diri. Namun Xiao Yan khawatir dan menolak secara halus dengan alasan sedang mundur untuk pelatihan persiapan menghadapi Sensi. Nomor 7 sedikit terdiam lalu bertanya lagi, bukankah sebelumnya Xiao Yan bertanya tentang dunia kuno keabadian? Bagaimana jika mereka pergi bersama ke sana? Xiao Yan hampir memuntahkan seteguk darah mendengar ini dan bertanya-tanya mengapa sosok ini sangat ingin bertemu dengannya. Xiao Yan pun beralasan bahwa ia memang penasaran tentang gerbang kuno di sana namun belum bisa mendatangi tempat tersebut sekarang. Begitu suasana hening, giliran nomor 8 berbicara. Ia bertanya kepada Xiao Yan bahwa armor iblis pesanan nomor 9 telah selesai. Namun ia penasaran, karena nomor 9 berasal dari Taiksu, mengapa ia mempercayakan nomor 8 untuk membuat armor tersebut? Pertanyaan ini bisa mengungkap identitas Xiao Yan. Namun Xiao Yan buru-buru beralasan bahwa armor sebelumnya tidak memadai dan ia membutuhkan yang lebih kuat. Nomor 8 mengangguk dan berkata bahwa armor iblis tersebut meskipun banyak perubahan, sesungguhnya adalah armor yang pernah ia berikan kepada Liu pada saat itu. Mendengar hal itu, Xiao Yan tersenyum di balik cahaya biru. Perkataan nomor 8 membalikkan situasi. Jika Liu berasal dari Sensi, mengapa ia meminta nomor 8 membuat Void Guard Armor sejak lama? Xiao Yan bertanya-tanya apakah nomor 8 sengaja membantunya mengungkap identitas Liu. Nomor 6, Liu, tercengang dan kembali berpura-pura malu.
mengatakan ia memberikan armor itu kepada orang lain dan heran mengapa bisa jatuh ke tangan Taiksu. Xiao Yan segera mempertegas celah tersebut, berkata bahwa Void Guard miliknya memang ditiru dari armor iblis yang jatuh ke tangan Taiksu. Perkataan Xiao Yan membuat Liu terdiam. Nomor 8 kemudian berkata ia telah menyusun ulang armor tersebut, meningkatkannya secara signifikan, dan menambahkan kemampuan memadukan api karena ia berpikir nomor 9 adalah seorang alkemis. Xiao Yan terkejut dan berterima kasih, berpikir tidak sia-sia ia menyempurnakan ramuan bagi mereka. Xiao Yan berkata ia akan mencari api yang kuat nanti. Ia juga memberitahu bahwa ramuan nomor 8 telah selesai dimurnikan. Nomor 8 terdengar senang karena ramuan itu sangat ia butuhkan. Selanjutnya Xiao Yan memberitahu nomor 4 dan 5 bahwa ramuan mereka juga telah selesai. Mereka berdua mengungkapkan rasa terima kasih. Kemudian beberapa sosok lain bertanya apakah bisa meminta bantuan Xiao Yan untuk memurnikan ramuan lain. Xiao Yan mengiyakan namun tidak bisa memastikan waktunya. Tiba-tiba nomor 6, Liu, bertanya apakah ia juga bisa meminta bantuan. Semua orang terdiam menunggu jawaban Xiao Yan. Xiao Yan tahu jika ia menolak, itu akan menunjukkan ia takut. Maka Xiao Yan mengangguk dan berkata bahwa dalam perang dunia mereka mungkin bertempur. Tapi sekarang mereka bisa bekerja sama. Nomor 7, Qi, kemudian mengajak Xiao Yan bekerja sama karena ia memiliki banyak resep dan bahan obat yang akan dijual. Dengan imbalan pil Orin Qi, setelah negosiasi pembagian 40-60 dan persyaratan komisi, mereka sepakat. Nomor 7 menitipkan 3 ramuan yang sulit dimurnikan dan Xiao Yan berjanji mencoba yang terbaik. Setelah semua selesai, nomor 1 membubarkan pertemuan. Sosok-sosok mulai menghilang, kecuali Liu yang tampak ragu ingin bicara pada nomor 1 namun akhirnya pergi. Setelah Liu pergi, Xiao Yan yang sempat menghilang muncul kembali karena panggilan rahasia nomor 1. Nomor 1 bertanya mengapa Xiao Yan berbohong. Xiao Yan balik bertanya bukankah Liu juga berbohong. Nomor 1 menjelaskan bahwa kebohongan nomor 6 adalah urusannya. Tapi ia ingin tahu apakah Xiao Yan ingin tahu identitas nomor 6. Xiao Yan mengakui bahwa identitas nomor 6 sangat penting baginya. Xiao Yan menebak bahwa karena aturan hanya membolehkan 1 orang dari setiap dunia, maka jika Xiao Yan dari Sensi, Liu pasti bukan. Ia menebak Liu adalah orang terkuat dari Taiksu. Nomor 1 membenarkan bahwa Liu atau nomor 6 memang berasal dari Taiksu dan merupakan Dewa Qiansu, mantan Raja Taiksu. Namun nomor 1 juga memberitahu bahwa aturan 1 orang per dunia sebenarnya belum diperbaiki dan bisa berubah. Nomor 1 memberi Xiao Yan pilihan untuk mempertahankan atau mengeluarkan Liu, yang membuat Xiao Yan bingung mengapa ia diberi hak sebesar itu. Nomor 1 menjelaskan bahwa perjuangan antar dunia tidak akan habis selama sumber daya terbatas. Meskipun Taiksu penginvasi, itu cara mereka bertahan hidup. Nomor 1 mengaku ingin menyeimbangkan 9 alam dan menyebut bahwa sosok sang raja pun tidak luput dari malapetaka. Ketika Xiao Yan bertanya mengapa ia diberi kekuatan mengambil keputusan, nomor 1 menjawab, karena kau adalah yang mulia. Meskipun saat ini belum, Xiao Yan adalah sosok itu di masa depan. Nomor 1 menyarankan Xiao Yan membantu menenangkan kekacauan di dunia kuno keabadian demi kebaikan Sensi di masa depan. Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk tetap membiarkan Liu di pertemuan agar ia bisa memantau identitasnya daripada menjadi anak panah yang tersembunyi. Mengenai jantung biru, nomor 1 menjelaskan itu ada hubungannya dengan roh kekacauan. Xiao Yan diminta membawa token kuno iblis keabadian untuk mendapatkan metode penghancurannya. Begitu pembicaraan selesai, kemudian dia pun bergumam bahwa dia harus mendapatkan token itu untuk mendapatkan cara mengalahkan orang yang berjantung biru tersebut. Singkat cerita Xiao Yan pun bertemu dengan yang lainnya kembali. Xiao Yan pun mengatakan lebih baik sekarang kita harus pergi ke tempat penukaran poin, aku memerlukan token iblis keabadian. Zhonggun berkata, baiklah kalau begitu aku akan menunjukkan jalannya, kita sekarang akan pergi. Akhirnya, setelah mengumpulkan cukup banyak poin kontribusi, Xiao Yan, Zhonggu, dan Xing Dongming siap untuk segera melakukan penukaran. Mereka sudah mulai menyusun langkah kaki untuk pergi ke lokasi penukaran ketika bayangan sosok bergerak dengan kecepatan luar biasa menyergap kelompok mereka dari arah yang tidak terduga. Seseorang ada di sana, teriak Xing Dongming dengan waspada, tangannya sudah siap meraih senjatanya. Namun sebelum mereka bisa melakukan tindakan apapun, sosok itu telah berdiri tepat di depan Zhonggu. Ia adalah seorang budak dewa, dengan sikap yang sangat sopan dan penuh rasa hormat. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi, ia mengangkat kedua tangan dengan tangannya yang satu menangkup yang lain, lalu membuka telapak tangannya untuk menunjukkan sebuah token batu giok yang mengeluarkan kilauan lembut. Zhonggu Daozi, ucapnya dengan suara yang jelas namun rendah, Jin Chang Daozi mengirim saya untuk menyampaikan pesan. Beliau mengundang Bapak untuk datang ke aula budak Dewa Ashura agar dapat membicarakan sesuatu yang penting. Zhonggu terpaku sejenak, matanya tertuju pada token giok di tangan utusan itu. Ia tidak menyangka akan mendapatkan undangan seperti ini. Setelah beberapa detik, ia mengangguk perlahan dan menerima token tersebut. Terima kasih atas pesannya, saya akan mempertimbangkannya. Setelah itu, budak dewa utusan tersebut hanya mengangguk sebagai tanda penghormatan sebelum langsung berbalik dan menghilang dengan kecepatan yang sama seperti ketika datang, tanpa meninggalkan jejak sama sekali.
Zonggu tetap terpaku menatap batu giok di genggamannya, kemudian menghela napas pelan. Ia menoleh ke arah Xiaoyan yang berdiri di sebelahnya dengan wajah yang tetap tenang. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya rencana kita untuk menukarkan poin harus ditunda. Xiaoyan menggeleng perlahan, ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Tidak perlu ditunda, kita tetap pergi menukarkan poin kontribusi terlebih dahulu seperti yang direncanakan. Zonggu mengerutkan kening, wajahnya mulai menunjukkan ekspresi yang serius. Kamu tahu bukan? Aula budak Dewa Ashura bukanlah tempat sembarangan. Di sana ada kompetisi khusus bagi para pemilik budak dewa. Aturannya sederhana namun keras. Di dalam arena, kita bisa memilih untuk menghabisi atau menyelamatkan budak dewa lawan, dan pemenang berhak mengambil budak dewa milik pihak yang kalah sebagai hadiah. Sudah saya duga dari awal, jawab Xiaoyan dengan nada yang tenang. Ia melihat ke arah langit sebentar sebelum melanjutkan. Jika memang tujuan mereka adalah menyerahkan atau bahkan mengambil budak dewa kita melalui jalur yang sah, maka kita hanya perlu mengikuti aturan permainan yang ada saja. Tidak ada alasan untuk khawatir. Zonggu tertegun mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Saya merasa Jin Chang Daozi sangat mengincar dua budak dewa yang saya miliki. Sepertinya kompetisi itu adalah satu-satunya cara yang diakui untuk mendapatkan mereka. Namun sepertinya dia terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Melihat wajah Zonggu yang mulai rileks, Xiaoyan sedikit tersenyum. Kita sudah melalui banyak cobaan yang lebih berat dari ini. Tidak ada alasan untuk merasa takut sekarang. Xing Dongming yang telah diam mendengarkan percakapan mereka akhirnya bicara. Baiklah, kalau begitu kita segera selesaikan penukaran poin dulu. Setelah itu, kita akan siap menghadapi apapun yang menanti di Aula Budak Dewa Ashura. Setibanya mereka di lokasi yang ramai dengan wajah-wajah asing maupun akrab, Xiaoyan dan Xing Dongming secara refleks menyadari betapa derasnya tatapan mata dari orang-orang sekitar yang tertuju langsung ke arah mereka berdua. Namun lebih banyak terkonsentrasi pada sosok yang berjalan di sebelah kanan mereka. Zonggu juga merasakan getaran intens dari pandangan-pandangan itu yang menusuk seperti jarum. Bibirnya sedikit menyipit saat ia bergumam dengan nada yang hampir tak terdengar, bahwa kemungkinan besar nilai kontribusi yang berhasil ia peroleh dari operasi penangkapan sebelumnya telah resmi tercatat dan muncul di dalam daftar peringkat kontribusi Daozi yang selalu diperbarui secara berkala. Begitu langkah kaki mereka menginjak permukaan batu alam yang menghadap lorong utama menuju aula, bisikan-bisikan perlahan mulai menggelegar dan menyebar seperti riak air di antara kerumunan yang berjejer di kedua sisi jalan. Suara-suara itu semakin jelas seiring mereka mendekat, hingga akhirnya salah seorang dari kalangan pengamat yang berdiri di depan barisan depan mengeluarkan suara terkejut yang cukup keras untuk terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Aku benar-benar tidak ingat ada seorang pun Daozi dalam sejarah yang pernah menerima hingga 50.000 poin kontribusi sekaligus dalam satu kesempatan. Kata-katanya langsung membuat kerumunan menjadi hiruk-pikuk, karena mereka menyadari bahwa angka tersebut telah memecahkan rekor tertinggi yang pernah ada sejak sistem poin kontribusi diperkenalkan. Tak butuh waktu lama bagi seluruh pandangan di kawasan itu untuk mengalihkan fokus sepenuhnya kepada Zonggu Daozi, yang wajahnya tetap tenang walau berada di tengah badai perhatian. Salah seorang dari mereka yang tampaknya mengetahui informasi lebih banyak mulai menyebarkan gosip yang telah berkeliaran di kalangan bawah selama beberapa hari terakhir, bahwa Jin Chang Daozi, salah satu sosok paling berpengaruh dan kuat di kalangan mereka, telah secara khusus mengundang Zonggu untuk datang ke Istana Budak Dewa Ashura, dan tujuan utama undangan itu bukan lain adalah untuk menantang budak dewanya yang terkenal ganas. Banyak di antara kerumunan yang mengangkat alis atau menggelengkan kepala dengan rasa heran yang jelas. Mereka semua tahu bahwa Zonggu bukanlah sosok yang pernah dikenal memiliki kekuatan tingkat tinggi atau kedudukan istimewa di kalangan para Daozi. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak mempertanyakan dengan keras kepala bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya dianggap biasa-biasa saja bisa memiliki dua budak dewa dengan kemampuan yang luar biasa hebat seperti yang dikabarkan. Selain itu, kabar mengenai serangkaian konflik yang terjadi selama perjalanan pulang Zonggu juga mulai menyebar, di mana ia dikabarkan telah menghadapi dan meraih kemenangan telak atas beberapa penganut Tao serta bahkan sesama Daozi yang mencoba menghalangi jalannya. Muncul berbagai spekulasi yang semakin berkembang di tengah kerumunan. Sebagian besar berfokus pada pertanyaan apakah Zonggu akan memutuskan untuk menggunakan seluruh 50.000 poin kontribusi tersebut untuk menukarnya dengan budak dewa yang memiliki kekuatan jauh lebih besar lagi, hanya demi menghadapi tantangan yang akan datang dari Jin Chang. Meskipun semua orang menyadari bahwa keputusan seperti itu akan benar-benar menguras seluruh sumber daya kultivasi yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Xiaoyan menyaksikan semua itu dengan tenang, sedikit mengangkat salah satu alisnya saat mendengar gumaman-gumaman yang semakin liar itu terdengar di sekitarnya. Namun dengan sikap yang khas bagi dirinya, ia hanya menghela nafas pelan dan memilih untuk sepenuhnya mengabaikan omongan kosong dari orang-orang di sekitarnya, karena pikirannya telah mulai terfokus pada apa yang akan terjadi setelah mereka memasuki aula. Akhirnya, langkah kaki Xiaoyan, Zonggu, dan Xing Dongming berhasil membawa mereka melintasi gerbang utama dan memasuki dalam aula yang luasnya tak terkira. Udara di dalam terasa dingin dan membawa nuansa mistis yang berasal dari berbagai artefak kuno yang tersebar di sekeliling ruangan.
Di tengah aula berdiri sebuah batu raksasa yang menjulang tinggi hingga ratusan meter ke arah langit-langit yang tak terlihat ujungnya, dengan permukaannya dihiasi tulisan-tulisan yang menyilaukan akibat energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Di bagian paling atas daftar yang terpampang jelas, nama Zonggu terpajang dengan mencolok di samping angka kontribusi yang membuat semua orang di sekitarnya terkejut dan berbisik kaget, 50.000 poin. Inilah sumber dari kegemparan yang mereka rasakan sejak tiba di lokasi. Melangkah lebih jauh ke dalam aula yang penuh dengan cahaya samar dari kristal pemancar energi, mata Xiaoyan secara alami tertuju pada beberapa tablet batu besar yang tersusun berbaris di sisi kanan ruangan. Setiap tablet mencantumkan berbagai item berharga yang bisa ditukar dengan poin kontribusi yang telah terkumpul. Nama-nama barang di permukaan batu itu begitu menarik perhatiannya, mulai dari ramuan kultivasi hingga peralatan kecil yang biasa digunakan para Dauzi. Awalnya, sebagian besar benda-benda itu tidak terlalu menggugah minatnya karena ia telah memiliki berbagai barang serupa atau bahkan lebih baik. Namun sesaat kemudian, matanya menyala dengan tajam saat tertuju pada satu baris tulisan yang membuat hatinya berdebar kencang, sayap seni bela diri emas hitam, dengan catatan nilai tukar sebanyak 20.000 poin kontribusi. Sebuah hawa dingin melintas di sepanjang punggungnya karena tidak pernah menyangka bahwa bahkan artefak legendaris seperti sayap dewa bela diri bisa ditemukan dan ditebus di tempat ini. Tanpa berpaling, ia mengalihkan pandangannya perlahan ke tablet batu berikutnya yang khusus mencantumkan daftar peralatan armor dan perlengkapan pertempuran tingkat tinggi. Kembali lagi, sebuah nama membuatnya terpana, Fight God Armor, dengan harga 12.000 poin kontribusi. Secara logika, armor legendaris ini awalnya memiliki segel spiritual yang kuat, dan hanya mereka yang berasal dari garis keturunan Taixu yang berhak dan mampu mengaktifkannya. Pikiran Xiaoyan langsung terpikirkan apakah para penjaga istana budak Dewa Ashura telah berhasil menemukan cara untuk mematahkan segel kuno tersebut, ataukah ada rahasia lain yang menyertai artefak ini. Ia menghela napas dingin sebelum memindahkan fokusnya ke tablet batu ketiga yang berisi daftar keterampilan bertarung dan seni bela diri kuno. Kejutan tak pernah berhenti, di sana ia melihat nama 82 tinju transformasi para dewa, sebuah keterampilan khusus warisan dari klan dewa asli yang selama ini hanya dikenal sebagai legenda yang tak pernah muncul di dunia luar. Ketiga benda yang ia kenali dengan jelas itu benar-benar membuat Xiaoyan tercengang, membuatnya menyadari bahwa nilai dari poin kontribusi yang mereka miliki jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Minatnya kini bangkit sepenuhnya, dan ia dengan cepat menggeser pandangannya ke arah low batu selanjutnya yang masih belum ia telaah. Di sana, ia menemukan pula token iblis kun keabadian yang menurut informasi dari Zonggu hanya membutuhkan 10.000 poin untuk ditukar. Dan ini bukanlah barang sembarangan, ini adalah salah satu benda penting yang ia butuhkan untuk memenuhi janjinya bertukar barang dengan sosok nomor satu yang berada di alam kekacauan dan telah memberikan petunjuk kepadanya sebelumnya. Meskipun angka 10.000 poin terdengar kecil jika dibandingkan dengan total poin yang mereka miliki saat ini, Xiaoyan sangat menyadari bahwa jumlah tersebut sebenarnya cukup untuk ditukar dengan seorang budak dewa tingkat tinggi, bahkan sampai ke tahap langkah keempat keabadian Kaisar. Ia sedikit menggelengkan kepala sambil bibirnya sedikit mengerut dalam rasa penasaran, bertanya-tanya apakah ada batasan jumlah dalam pembelian token tersebut. Jika barang ini benar-benar mudah didapatkan dengan poin saja, mengapa informasi tentang token itu bisa begitu memancing minat banyak ahli kuat dari luar seperti Tianxun dan Ningyo, hingga mereka rela terjebak dalam ilusi yang diciptakan untuk menjaga keamanan tempat ini. Namun dalam sekejap, ia menyadari jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Tanpa memiliki segel budak sebagai akses resmi, memasuki istana budak Dewa Ashura adalah hal yang sangat sulit bahkan untuk ahli tingkat tinggi, karena penjagaan yang diterapkan di sini sangat ketat dan penuh dengan rintangan spiritual. Jadi inilah mengapa token ini sangat sulit didapatkan. Di sisi lain, aula yang jauh dari tempat Xiaoyan dan kawan-kawan berada, kelopak mata Ningyo dan Tianxun perlahan bergerak sebelum akhirnya mereka membuka mata dengan kesusahan. Sebelumnya, dalam jerat ilusi yang menyelimuti pikiran mereka merasa telah dengan cermat mengambil token kuno yang dicari dan sedang melangkah dengan percaya diri menuju gerbang kuno yang akan membawanya keluar dari tempat itu. Namun kenyataan yang menyambut mereka jauh berbeda dari apa yang dibayangkan. Rasa sakit yang luar biasa menusuk kepala seperti ditusuk ribuan jarum, membuat mereka hampir pingsan kembali. Mata mereka memerah karena tekanan energi yang masih mengganggu sistem saraf mereka, dan ketika mereka melihat ke arah tubuh sendiri, kedua sosok itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Seluruh tubuh mereka dalam keadaan telanjang, dengan anggota badan terikat erat oleh benang emas yang tipis namun kuat seperti baja, menjadikan mereka seperti ternak yang terikat rapat menunggu untuk disembelih. Di bagian tengah leher mereka, tergantung sebuah kalung berwarna merah pekat yang mengeluarkan cahaya samar, sebuah segel kuno yang mereka tidak kenali sama sekali. Pikiran mereka penuh dengan kebingungan, mereka bertanya-tanya di mana mereka berada sebenarnya dan apa yang sesungguhnya terjadi pada diri mereka. Tidak ada sedikit pun kesadaran sebelumnya bahwa mereka telah terperangkap dalam ilusi yang begitu canggih. Kini mereka terkurung di sebuah ruangan yang luas namun sesak, dengan tubuh terikat oleh banyak segel kuno yang menyebar di berbagai bagian tubuh, membekukan sebagian besar kekuatan yang mereka miliki. Kemudian,
Kedua sosok itu saling melihat dan mulai berbincang dengan nada penuh kebingungan dan kemarahan. Kita benar-benar telah ditangkap oleh kelompok tertentu bukan? Sialan sekali, kami yang selama ini dianggap kuat justru terjebak dalam jerat di tempat yang tidak dikenal ini. Tianxun, yang rupanya telah bangun lebih awal dari Ningyo, telah menyadari dengan jelas bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan yang dirancang dengan cermat. Matanya melirik ke sekeliling ruangan dan melihat puluhan ribu sosok lain yang berada dalam kondisi serupa, terikat dan terlilit oleh benang emas yang sama, dengan wajah yang penuh dengan keputusasaan atau kemarahan. Ningyo mendengar kata-kata Tianxun lalu menggertakkan gigi dengan suara nyaring, tubuhnya sedikit bergetar saat ia hendak mengumpulkan kekuatan untuk membebaskan diri dari ikatan tersebut. Namun Tianxun segera mengangkat tangan dengan cepat untuk memperingatkannya, jangan menyia-nyiakan usahamu, benang ini mengandung racun spiritual yang kuat. Dan setiap ikatan memiliki segel yang telah ditanam dalam tubuh kita. Jika kamu memaksakan diri untuk menghancurkannya, energi dari segel tersebut akan meledak dan menghancurkan tubuh kita secara perlahan. Keduanya hanya bisa tersenyum pahit saat menyadari bahwa mereka, yang selama ini merasa berada di atas segalanya, kini telah berubah menjadi budak yang tidak memiliki kebebasan sedikitpun. Tiba-tiba, sebuah tablet batu besar yang terletak di tengah ruangan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh aula, sementara nama-nama yang tertera di permukaannya bersinar dengan terang hingga hampir tidak bisa dilihat. Kerumunan para Dauzi yang ada di sekitar segera berkumpul dengan cepat, menduga bahwa ada pembaruan pada daftar budak dewa yang bisa ditukar. Banyak di antara mereka mengeluarkan suara kagum saat melihat jumlah budak baru yang telah berhasil ditangkap oleh Zonggu Dauzi, dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tangkapan-tangkapan sebelumnya. Di sisi lain, Xiaoyan yang sedang mengamati tablet batu itu mengalihkan pandangannya ke arah daftar yang baru saja diperbarui, dan tak lama kemudian ia menemukan nama Tianxun serta Ningyo yang terpampang jelas di sana. Ia menghela napas pelan dan bergumam dengan nada yang penuh dengan ironi, dua raja roh yang selama ini sering memperbudak banyak ahli kuat kini telah berubah menjadi boneka orang lain. Apa sebuah siklus yang tak terelakkan? Selain itu, Xiaoyan juga terkejut saat melihat catatan harga untuk jenis budak tertentu. Budak dewa tingkat langkah ke-9 keabadian Kaisar dihargai sebanyak 50.000 poin kontribusi. Angka itu membuat seluruh kerumunan mendesis dingin, karena jumlahnya sangat besar dan hampir tak mungkin dicapai oleh sebagian besar Dauzi dalam waktu singkat. Perasaan tidak adil mulai muncul di hati Xiaoyan saat ia menyadari hal ini. Hasil tangkapan Zonggu, yang termasuk dua sosok kuat seperti Tianxun dan Ningyo, dihargai dengan nilai yang terlalu murah. Sementara harga jual mereka di pasar pertukaran budak dewa ternyata sangat tinggi. Pikirannya mulai berpikir tentang bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja dan apakah ada unsur ketidakadilan yang sengaja dibuat di dalamnya. Di dalam aula yang luas dan penuh sesak, suasana yang tadinya cukup terkendali tiba-tiba terganggu oleh suara nyaring yang menggema ke segala penjuru ruangan. Budak yang pertama, aku akan mengambilnya, teriak seseorang dengan nada yang menuntut, tidak menyembunyikan hasrat dan kesombongannya di dalam suara itu. Sosok yang mengeluarkan teriakan itu tidak asing bagi Xiaoyan. Ia adalah Jinchang Dauzi, salah satu tokoh penting yang dikenal dengan sikapnya yang sombong dan suka menekan orang lain. Mata Xiaoyan langsung tertuju pada arah di mana Jinchang mengarah, tepat pada Tianxun, sosok yang menjadi perhatiannya karena alasan yang sangat krusial. Ia mengerutkan kening dengan jelas, garis rahangnya tampak semakin tegas saat ia mengertakkan gigi perlahan. Jika Tianxun benar-benar jatuh ke tangan Jinchang, pikirnya dengan penuh kekhawatiran, maka nanti saat pertempuran melawan kekuatan jahat, aku mungkin harus menghadapi Raja Roh itu secara langsung tanpa ada ruang untuk kompromi. Di sebelahnya, Zonggu juga menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Kedua alisnya berkumpul, dan matanya terus berpindah antara Xiaoyan dan Jinchang. Namun, ketika pandangannya jatuh pada wajah Xiaoyan, yang meskipun khawatir tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, ia merasa sedikit lega. Setidaknya pemimpin kita tidak akan terbawa emosi, gumam Zonggu dalam hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Jinchang, Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya ke daftar barang yang bisa ditukarkan yang terpasang di dinding bagian lain aula. Matanya segera tertuju pada salah satu item yang tercantum di sana, pil keberuntungan Qi. Ia kemudian menoleh ke arah Zonggu, dengan suara yang cukup rendah agar tidak terdengar oleh orang lain di sekitarnya. Zonggu, pil yang disebut pil keberuntungan Qi itu, apakah benar-benar memiliki efek yang nyata seperti yang diklaim? Zonggu mengangguk perlahan, juga menurunkan suaranya, memang benar, pemimpin, pil tersebut memang memiliki khasiat untuk meningkatkan peluang dalam berbagai hal, terutama dalam latihan atau pemahaman teknik baru. Namun, efek terbaiknya hanya akan terasa secara maksimal jika digunakan bersama dengan gua keberuntungan yang juga ada di daftar tukaran. Tanpa pasangannya, khasiatnya akan berkurang setidaknya separuhnya. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan mengangguk dengan penuh pemahaman. Setelah beberapa saat berpikir singkat, ia memberikan perintah dengan tegas. Baiklah, segeralah tukarkan poin kita untuk dua barang, token iblis kuno dan pil keberuntungan Qi tingkat khusus. Kedua item itu akan sangat berguna bagi kita ke depannya. Tentu saja, pemimpin, jawab Zonggu dengan patuh. Ia segera mengeluarkan token Dauzi milik kelompok mereka, kemudian menghampiri meja penukaran dengan langkah yang mantap.
Setelah menunjukkan token dan mengkonfirmasikan pilihan tukaran, pelayan di meja itu dengan sopan mengambil token lalu memberikan 2 kotak kecil yang sudah disiapkan. Satu berisi token iblis kuno yang memiliki aura menyegarkan namun juga sedikit mengerikan, dan yang lain berisi pil keberuntungan Qi yang dikemas dengan rapi. Setelah menerima kedua barang tersebut, Zonggu kembali ke sisi Xiao Yan, tanpa lagi melirik arah Jin Chang sedikit pun. Bahkan ketika mereka merasakan pandangan tajam Sang Daozi menyusul langkah mereka, keduanya segera berjalan meninggalkan aula dengan langkah yang mantap dan tidak tergesa-gesa. Di belakang mereka, Jin Chang merasa darahnya mendidih karena rasa malu dan kemarahan. Bagaimana mereka berani mengabaikanku begitu saja, pikirnya dengan penuh kemarahan. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan cepat menghampiri meja penukaran. Kemudian dengan kasar menepuk meja dan menatap pelayan di sana dengan mata yang memarah, katakan padaku, apa yang baru saja ditukarkan oleh Zonggu itu? Apa barang yang mereka ambil? Pelayan tersebut, yang tampak cukup muda dan belum berpengalaman banyak, segera merasa takut melihat sikap kasar Jin Chang. Ia menggeleng dengan cepat, suara sedikit menggigil saat menjawab, maafkan saya, Daozi Jin Chang, saya tidak bisa memberitahukan hal itu. Ini adalah aturan yang tidak bisa dilanggar. Informasi tentang barang yang ditukarkan oleh setiap Daozi harus dirahasiakan untuk menjaga kerahasiaan dan kesetaraan antar semua peserta. Namun, jawaban itu justru membuat kemarahan Jin Chang semakin meledak. Ia dengan kasar menarik bahu pelayan tersebut, menekannya hingga orang itu hampir tidak bisa berdiri dengan stabil dan wajahnya memucat karena ketakutan. Aturan? Apa aturan yang bisa menghalangi aku? Katakan sekarang juga kalau kamu tidak mau ada masalah. Saat suasana semakin tegang dan pelayan tampak akan menangis karena ketakutan, sebuah suara nyaring namun dengan nada yang tenang namun penuh otoritas terdengar dari arah sisi aula, apakah anak buahku telah menyinggungmu, Daozi Jin Chang? Semua mata di sekitar segera berpaling ke arah suara itu, dan melihat sosok seorang wanita yang berjalan dengan langkah anggun namun penuh kekuasaan mendekat. Ia adalah Yuyan, salah satu figur berpengaruh di tempat itu yang dikenal dengan sikapnya yang tegas dan tidak suka melihat orang berbuat zalim. Saat melihat Yuyan, wajah Jin Chang langsung berubah dari marah menjadi penuh rasa hormat. Ia segera melepaskan peganganannya pada pelayan dan membungkus sedikit. Tidak begitu saja, Bu Yuyan, hanya saja saya ingin mengetahui informasi tentang barang yang ditukarkan oleh rekan seperjuangan. Namun anak buah Anda ini tidak mau memberitahukannya. Tanpa melihat langsung ke arah Jin Chang, Yuyan menoleh ke arah pelayan yang masih berdiri dengan gemetar dan memarahi dia dengan nada yang tegas. Kamu terlalu tidak tahu diri. Bagaimana bisa kamu menolak permintaan dari seorang Daozi seperti Jin Chang? Segera minta maaf padanya. Pelayan itu segera membungkuk rendah, suara penuh penyesalan. Maafkan saya, Daozi Jin Chang, saya sungguh tidak bermaksud menyakitimu. Namun, Jin Chang hanya menggeleng dengan nada yang terdengar sopan, tidak apa-apa, Bu Yuyan, ia hanya menjalankan tugasnya saja, tidak perlu dipaksa untuk meminta maaf. Meskipun demikian, Yuyan tidak tampak puas, ia menatap Jin Chang dengan mata yang tajam, kemudian menyindirnya dengan jelas, menjalankan tugasnya, atau kamu yang mencoba mencari tahu apa yang menjadi milik Daozi lain? Seorang Daozi seharusnya memiliki martabat sendiri dan tidak perlu mengganggu urusan orang lain sembarangan. Kata-kata itu seperti cemoohan yang menusuk hati Jin Chang, namun ia tidak berani membantah. Hanya saja, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Yuyan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan dengan keras menamparkan wajah Jin Chang. Suara tamparan itu terdengar jelas di seluruh aula yang kini sunyi penuh. Sebagai seorang Daozi, kamu harus tahu batasanmu, ujar Yuyan dengan nada yang tegas dan tidak bisa ditentang. Tidak boleh ada seorang pun yang menindas orang yang lebih lemah, apalagi dengan menggunakan statusmu sebagai Daozi. Jika kamu mengulangi hal serupa lagi, maka aku akan memastikan kamu dilarang masuk ke dalam aula ini selama 100 tahun lamanya. Pahamkah kamu? Rasa malu dan kepanikan terpampang jelas di wajah Jin Chang. Wajahnya memerah karena tamparan dan rasa malu. Namun ia tidak berani membantah sedikit pun, ia hanya bisa membungkuk rendah, menutupi wajahnya dengan salah satu tangannya. Paham, Bu Yuyan, saya sungguh menyesal atas perbuatanku. Setelah itu, Jin Chang segera mundur beberapa langkah, kemudian berbalik dan berlari pergi dengan cepat dari aula, membawa bersama dirinya budak dewa yang baru saja ia tebus dengan harga mahal, yaitu Tianxun. Di dalam hati, Tianxun merasa penuh rasa putus asa. Ia tidak bisa melakukan apa-apa, tubuhnya telah dipasang dengan sesuatu yang bisa membuatnya meledak kapan saja jika ia berani memberontak. Sial sekali aku, gumamnya dalam hati dengan penuh kesedihan. Aku datang ke alam iblis ini untuk mencari kekuatan yang bisa mengubah hidupku. Namun, pada akhirnya, aku malah terjebak menjadi seorang budak yang tidak punya. Alur cerita pun bergeser pada Xiao Yan yang akhirnya benar-benar meninggalkan aula dan kembali ke tempat persembunyian yang akrab, rumah Zonggu. Xiao Yan bertanya-tanya. Zonggu, ucap Xiao Yan dengan suara yang tenang namun tegas, matanya penuh rasa ingin tahu. Siapakah sebenarnya sosok Yuyan di aula tadi dan yang kamu sebutkan tadi? Nama itu terdengar tidak asing, namun saya belum pernah mendengar detail tentangnya. Zonggu menghela napas perlahan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit serius. Di atas daratan Daozi,
Ada gelar yang hanya diberikan kepada mereka yang berada di puncak kekuatan. Yuyan adalah salah satu yang memegang gelar tersebut. Ia memiliki ratusan budak yang siap mengorbankan diri untuknya, dan kekuatannya telah mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bahkan ada kabar angin yang menyebar di kalangan para ahli, bahwa ia telah berhasil menembus batas yang lebih tinggi dan mencapai tingkat keabadian para dewa. Xiao Yan mengangguk perlahan, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Zonggu. Kemudian, ia menoleh ke arah dua kotak kayu. Tolong buka kedua kotak ini saja, saya ingin melihat apa yang sebenarnya kita dapatkan. Zonggu mengangguk dan dengan hati-hati membuka tutup kotak pertama. Di dalamnya terletak sebuah benda yang tampak tidak beraturan, dengan pola garis khusus yang terpampang jelas di permukaannya, token iblis kuno. Xiao Yan mendekat, mengeluarkan tangan dan sedikit menyentuh permukaan token tersebut. Segera, aura kuno yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, namun ia dengan cepat menyadari sesuatu. Hanya sebuah fragmen, gumamnya pelan, bukan token yang lengkap seperti yang kita duga. Setelah itu, perhatiannya berpindah ke kotak kedua. Ketika tutup kotaknya dibuka, cahaya memesona memancar keluar, sangat berbeda dengan kilau pil kualitas rendah yang sering mereka temui. Ini adalah pil keberuntungan khusus. Setelah melihat isi kedua kotak, Zonggu menoleh ke arah Xiao Yan dengan senyum hangat. Jika kamu mau, saya bisa membawamu ke gua keberuntungan untuk melihat lebih jauh tentang rahasia pil tersebut. Namun Xiao Yan hanya menggeleng perlahan. Terima kasih atas tawaranmu, namun untuk saat ini, saya perlu melakukan kultivasi terlebih dahulu agar kekuatan saya semakin siap. Jadi, tolonglah kamu dan yang lainnya keluar sebentar. Saya akan memastikan tidak ada gangguan selama proses berlangsung. Setelah Zonggu dan Xing Dongming keluar, Xiao Yan mengeluarkan kristal biru Soyu yang bersinar lembut di dalam telapak tangannya. Dengan menggunakan metode khusus, ia menghubungkan dirinya dengan kristal tersebut dan segera memasuki alam kekacauan untuk bertemu dengan sosok yang dikenal sebagai nomor 1. Perjumpaan mereka berlangsung cepat dan lugas. Setelah saling bertukar pandang sebentar, Xiao Yan langsung mengangkat pertanyaan yang ada di benaknya. Tuan nomor 1, apakah benda yang saya temukan benar-benar token iblis kuno yang kamu cari? Nomor 1 mengangguk dengan ekspresi yang tidak banyak berubah. Ya, itu memang bagian dari token yang aku cari. Namun seperti yang kamu rasakan sendiri, itu masih belum lengkap. Xiao Yan mengangguk, lalu menyampaikan permintaannya berikutnya. Saya juga ingin bertanya tentang cara untuk memecahkan jantung biru. Bagaimana saya bisa mengalahkan seorang satria yang memiliki kekuatan dari jantung biru tersebut? Nomor 1 terdiam sejenak, kemudian mengangguk dengan penuh persetujuan. Saya akan memberitahumu caranya, dan juga memberikan alat yang bisa membantumu. Sebagai imbalannya, saya mengharapkan bantuanmu di masa depan ketika saya membutuhkannya. Setelah itu, dari balik tubuhnya muncul sebuah belati biru bening yang bersinar dengan kilau misterius, belati Tongyu. Belati ini hanya bisa digunakan 3 kali saja, jadi gunakanlah dengan bijak. Xiao Yan mengangguk dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih banyak, Tuan nomor 1. Saya tidak akan menyia-nyiakan hadiah berharga ini. Saat Xiao Yan hendak berbalik untuk pergi, suara nomor 1 kembali terdengar. Sebelum kamu pergi, ada satu hal lagi. Nomor 8 telah menyelesaikan armor yang kamu minta, dan sekarang sudah berada di dalam cincin penyimpananmu. Silakan periksa nanti. Setelah menyelesaikan pertemuan dan kembali ke dunia nyata, Xiao Yan segera memasuki ruangan pribadinya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari lehernya dan dengan lembut menyentuhnya. Seketika, sebuah armor yang megah muncul di depannya. Bentuknya memang mirip dengan armor Taiso yang pernah ia kenal. Namun jelas terlihat bahwa nomor 8 telah melakukan modifikasi yang luar biasa agar kekuatannya jauh lebih hebat. Ini adalah armor khusus yang kekuatannya akan mengikuti besarnya api yang saya hasilkan. Bisik Xiao Yan dengan senyum puas di wajahnya, merasa sangat puas dengan karya nomor 8. Setelah segala sesuatunya selesai dan ia merasa cukup siap, Xiao Yan menghilangkan penghalang isolasi yang telah ia bentuk di sekitar gua. Tak lama kemudian, tepat ketika ia hendak keluar, seorang utusan dari Jin Chang tiba-tiba muncul di depan gerbang gua dengan wajah yang menyombong. Kita dari Jin Chang telah mendengar kabar bahwa kalian berniat meninggalkan alam iblis, ucap utusan tersebut dengan suara yang penuh ancaman. Jika kalian berani tidak menghadiri kompetisi yang akan diadakan, maka Tuan kami akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah kalian lupakan sepanjang hidup kalian. Tanpa menunggu jawaban, utusan itu langsung berbalik dan pergi dengan langkah yang cepat. Setelah sosok utusan menghilang dari pandangan, Xiao Yan segera mendekati Zonggu yang sudah berada di dekatnya. Zonggu, sebenarnya apa saja aturan dari kompetisi yang mereka maksudkan? Saya perlu tahu detailnya agar bisa bersiap dengan baik. Zonggu menghela napas dan mulai menjelaskan dengan jelas. Kompetisi tersebut diadakan di Aula Ashura, dan memiliki aturan yang sangat ketat, bahkan termasuk perjanjian hidup dan mati. Setiap peserta akan mempertaruhkan budak yang mereka miliki. Siapapun budaknya yang kalah dalam pertarungan, maka pemiliknya harus menyerahkan segala sesuatu yang mereka punya sebagai hadiah. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bisa juga bertaruh nyawa sang pemilik sendiri. Ia kemudian melanjutkan, Jin Chang sendiri dikenal memiliki kekuatan yang tidak bisa disepelekan. Mereka memiliki budak dengan tingkat kekuatan langkah ke-9, langkah ke-7, dan 2 orang dengan langkah ke-5. Itu adalah kekuatan yang cukup besar untuk menjadi lawan yang tangguh.
Xiao Yan terdiam sejenak, memikirkan hal tersebut. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Mengumpulkan orang kuat di bawah komando sendiri memang merupakan ide yang bagus. Saya bahkan teringat akan Cimi, cloning saya yang sekarang sedang menikmati petualangannya di dunia ini. Mungkin suatu saat nanti dia bisa juga membantu kita. Akhirnya, Xiao Yan menghadap Zonggu dengan pandangan yang tegas. Saya membutuhkan sebuah topeng untuk menyamar. Saya akan menggunakan nama samaran, Yan Xiao, ketika menghadiri kompetisi tersebut. Zonggu segera mengambil beberapa pilihan topeng dari dalam penyimpanan dan menawarkannya kepada Xiao Yan. Setelah memilih salah satu yang paling sesuai, Xiao Yan juga meminta satu topeng lagi untuk Jing Dongming agar bisa ikut menyamar. Saat Xiao Yan sedang menyesuaikan topengnya, Zonggu bergumam dalam hati dengan ekspresi yang penuh kagum. Kekuatan asli dia mungkin sudah mencapai tingkat keabadian dewa, pikirnya, karena bahkan dalam menghadapi ancaman dari Jinchang, dia tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Setelah semua persiapan selesai dan penyamaran baru siap digunakan, mereka pun mulai bersiap untuk pergi dan menghadapi tantangan besar yang menanti di aula. Di tengah hiruk-pikuk aula budak Dewa Ashura, suara raungan yang bergema menggelegar menyebar ke setiap sudut ruangan luas. Udara yang hangat terasa pekat dengan bau keringat dan antisipasi. Tak lama kemudian, seorang pelayan berpakaian seragam hitam dengan aksen emas menghampiri mereka. Tangannya menyilang di depan dada dalam pose hormat namun tegas. "Maafkan saya, Yang Mulia Daozi. Mohon tunjukkan token tantangan Anda sebelum memasuki area khusus," ujar pelayan tersebut dengan suara yang jelas namun sopan. Zonggu mengeluarkan sebuah token berbentuk bintang dari saku dalam bajunya dan menyerahkannya. Saat pelayan mulai memeriksa token tersebut, alis Zonggu sedikit mengerut. Ia tahu bahwa biasanya para Daozi akan langsung diarahkan ke lantai pertama atau kedua, tempat fasilitas lebih baik dan pandangan ke arena jauh lebih jelas. Sebagian besar orang yang datang ke sini memang bertujuan untuk menambah poin kontribusi, pikir Zonggu dalam hati. Pertempuran antar budak dewa tingkat keabadian memang jarang terjadi, karena mayoritas selalu didominasi oleh mereka yang telah mencapai tingkat dogat. Apalagi pertempuran antar Daozi, itu adalah kejadian yang sangat langka, hingga membuat banyak orang terkejut ketika tahu akan ada yang bertarung hari ini. Setelah beberapa saat memeriksa token, pelayan itu mengangkat wajahnya dengan ekspresi penuh permintaan maaf. "Mohon maafkan saya, Yang Mulia Zonggu Daozi. Lantai pertama dan kedua sudah penuh terisi, hanya tersisa tempat di lantai ketiga, tingkat terbawah." Zonggu merasa rahangnya mengeras. Ia tahu bahwa alasan tersebut hanyalah dalih, tempat di lantai pertama dan kedua tidak mungkin benar-benar penuh dalam waktu singkat seperti ini. Segera saja nama Jinchang Daozi muncul dalam benaknya. Tentu saja dia sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, gumam Zonggu dengan nada dingin. Namun kemudian ia menatap pelayan dengan tatapan yang tegas. "Baiklah, bawa saja jalan, pemenang akan menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Jika saya bisa menang dari lantai terbawah, itu hanya akan membuat Jinchang Daozi semakin memalukan." Mereka tiba di lantai ketiga. Di sini memang ada banyak orang, namun kebanyakan adalah pemudak tingkat dogat. Saat mereka melihat Zonggu datang, semua orang segera menundukkan kepala dan menangkupkan tangannya dengan rasa hormat yang tulus. Meskipun berada di lantai terbawah, kedudukan Zonggu sebagai Daozi dan kekuatannya yang tak diragukan lagi tetap membuatnya dihormati. Zonggu mengangkat pandangannya ke arah atas, menembus beberapa lantai hingga melihat keberadaan Jinchang Daozi yang sedang duduk dengan tenang di kursi khusus lantai pertama. Mata Jinchang yang dingin menyapu arah Zonggu sejenak sebelum dengan acuh tak acuh memalingkan wajahnya kembali ke arah arena, seolah-olah tidak melihat keberadaan lawan utamanya hari ini. Zonggu hanya menghela napas perlahan, semua ini memang sudah dalam perkiraannya. Sementara itu, Xiao Yan yang berada di belakang Zonggu dengan wajahnya tertutup topeng juga mengarahkan pandangannya ke arena yang luas di tengah ruangan. Dua sosok sedang saling bertempur dengan sangat sengit di atas panggung. Setiap gerakan serangan mereka mengeluarkan kilatan energi yang menyilaukan, dan setiap benturan membuat darah terciprat ke segala arah, menyebarkan bau yang sangat menyengat ke seluruh penjuru. Adegan brutal ini sepertinya adalah hal yang paling dinantikan oleh para penonton. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi saat menyaksikan setiap gerakan pertempuran. Semakin besar kesenjangan kekuatan, semakin tinggi harapan penonton untuk melihat kemenangan yang jelas, pikir Xiao Yan sambil mengamati kedua pejuang. Meskipun terkadang ada kejutan di mana yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, hal seperti itu sangat jarang terjadi. Tidak heran jika hanya sedikit orang yang berani bertaruh pada pihak yang lebih lemah. Tak lama kemudian, pertempuran di atas panggung usai. Salah satu pejuang terbaring tak berdaya di lantai, sementara yang lain berdiri dengan dada mengembang sebagai pemenang. Lagi ngapa mandu, pertarungan pun muncul ke arah depan. Perhatian semua, suara pembawa acara menggema dengan penuh semangat. Kita akan menyaksikan sebuah pertempuran epik yang sudah lama tidak terjadi, pertempuran antar para Daozi. Mari kita sambut dengan hangat sosok yang sedang naik daun belakangan ini, yang kini menduduki puncak daftar poin kontribusi, Zonggu Daozi.
Sebuah sinar cahaya putih keemasan tiba-tiba menyala dan menerangi Zonggu yang sedang berdiri di lantai ketiga. Untuk sesaat, suara keramaian mereda, digantikan oleh keheningan yang sedikit canggung. Banyak penonton menatap Zonggu dengan ekspresi terkesan, namun ada juga yang tampak acuh tak acuh. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dan lawannya, sosok yang sudah tidak asing lagi bagi para pengunjung Aula Budak Dewa Ashura. Siapa yang tidak mengenalnya? Ia adalah salah satu orang terkuat di alam iblis keabadian, yang telah memenangkan banyak pertempuran di sini, dan akhirnya berhasil mendapatkan Tianxun tingkat ke-9 keabadian Kaisar, Jinchang Daozi. Sinar cahaya segera berpindah dari lantai ketiga ke lantai pertama, tepat pada sosok Jinchang yang masih duduk dengan pose anggun. Segera saja suara sorak dan tepuk tangan seperti gelombang besar menyapu seluruh aula, menggema dengan sangat keras hingga membuat lantai sedikit bergetar. Jinchang hanya mengangguk perlahan sebagai bentuk balasan, wajahnya tetap menunjukkan ekspresi penuh keyakinan diri. "Bersiaplah untuk menyaksikan aksi luar biasa yang tidak boleh Anda lewatkan," teriak pembawa acara dengan semangat yang tak ada batasnya. Zonggu mengerutkan alis dan menggertakkan giginya dengan nada pelan. Sungguh ingin saja memelintir lidah orang ini yang suka berbicara panjang lebar, gumamnya dengan sedikit kesal. Di belakangnya, Xiaoyan mengangguk perlahan sambil merespons dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Zonggu. "Saya setuju sepenuhnya. Lebih baik segera mulai pertempuran daripada mendengar omongan kosongnya." Seiring dengan pengumuman pembawa acara, semakin banyak orang yang masuk ke aula, padahal ruangan sudah cukup penuh. Namun sekarang kerumunan menjadi jauh lebih padat, bahkan sebagian orang terpaksa berdiri di lorong karena tidak ada tempat duduk lagi. Sorak-sorai dan suara percakapan semakin menggema, membuat suasana semakin meriah dan penuh antisipasi. Zonggu merasa sedikit gelisah meskipun ia sangat percaya pada kemampuan Xiaoyan. Ia hendak berbalik untuk berbicara dengan Xiaoyan. Namun tepat pada saat itu, Xiaoyan menoleh ke arahnya dan memberikan isyarat dengan mata. "Kita sedang diawasi oleh banyak orang. Lebih baik tidak berbicara secara terbuka." Zonggu mengangguk dan melihat sekeliling. Benar saja, banyak pasang mata di lantai ketiga kini tertuju pada dirinya. Beberapa orang menunjukkan ekspresi heran, mengapa seorang Daozi seperti Zonggu harus ditempatkan di lantai terbawah? Biasanya para Daozi setidaknya akan berada di lantai kedua atau bahkan pertama. Meskipun mereka tidak tahu alasan sebenarnya, semua orang tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, sistem taruhan resmi dibuka. Peluang taruhan segera muncul di layar besar yang terpasang di berbagai sudut aula. Orang-orang di sekitar Zonggu mulai berkumpul dan membicarakan kemungkinan hasil pertempuran. Kabarnya Jinchang Daozi akan mengeluarkan jenderal tingkat ke-9 keabadian Kaisar kali ini, ujar seorang pria dengan suara penuh keyakinan. Tentu saja tidak akan ada daya tarik lagi, saya akan bertaruh semua pada Jinchang Daozi. Saya juga berpikir begitu, sambung seorang pria lain berdiri di sebelahnya. Namun kita tidak bisa meremehkan Zonggu Daozi. Belakangan ini ia berhasil mengumpulkan banyak kekuatan kuat dan mendapatkan poin kontribusi tertinggi. Mungkin saja ia memiliki rencana khusus untuk mengalahkan Jinchang. Betul sekali, tambah orang ketiga dengan mata yang bersinar. Saya juga mendengar bahwa Zonggu Daozi telah bertarung dengan beberapa Daozi lain dan selalu keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya poin kontribusinya bisa mencapai angka yang begitu tinggi. Percakapan semakin ramai di sekitar Zonggu, ia hanya berdiri dengan tenang, mendengarkan semua omongan tersebut. Namun jelas terlihat bahwa sebagian besar orang masih lebih condong pada Jinchang Daozi sebagai pemenang. Seiring dengan itu, peluang taruhan di layar mulai berubah, awalnya 1:5, namun perlahan-lahan meningkat menjadi 1:10. Artinya, jika seseorang bertaruh pada Zonggu dan ia menang, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat poin kontribusi yang ditaruhkan. Zonggu mengerutkan alis saat melihat angka tersebut. Jika saya bertaruh 20.000 poin kontribusi dan menang, saya akan mendapatkan 200.000 poin, pikirnya. Dengan jumlah poin tersebut, ia bisa dengan bebas menukarnya dengan berbagai sumber daya atau kekuatan yang dibutuhkan. Tanpa banyak berpikir lagi, ia mengangkat tangannya, dan segera seorang petugas taruhan bergegas menghampirinya dengan senyum ramah. "Apakah Yang Mulia ingin memasang taruhan?" tanya petugas tersebut dengan sopan. "Ya," jawab Zonggu dengan nada dingin yang penuh keyakinan. "Saya akan bertaruh 20.000 poin kontribusi, semua untuk diri saya sendiri." Mata petugas tersebut sedikit membesar dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Tekanan yang terpancar dari Zonggu membuat seluruh area di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun ada beberapa makhluk tingkat keabadian di lantai ketiga, mayoritas adalah mereka yang berada di tingkat Dogat, dan mereka bisa merasakan betapa kuatnya aura yang dimiliki oleh Zonggu. Tanpa banyak bicara, petugas tersebut segera mengambil poin kontribusi yang ditentukan dan memberikan sebuah token giok berwarna hijau muda sebagai bukti taruhan. Setelah proses taruhan selesai, Xiaoyan segera menggunakan transmisi jiwa untuk berkomunikasi dengan Zonggu dan Jing Dongming. Jing Dongming akan menjadi yang pertama naik ke panggung, ucap Xiaoyan dalam pikiran mereka berdua. Saat bertempur, tidak masalah apakah kamu menang atau kalah, bahkan lebih baik jika kamu tampak kalah dengan cukup jelas.
Jing Dongming mengerutkan alis dan memandang Xiaoyan dengan tatapan yang sedikit bingung. Ia tidak bisa tidak bertanya dalam pikiran, apa yang sebenarnya kamu maksud dengan itu? Peluang kemenangan kita saat ini masih belum sepenuhnya mendukung kita, jelas Xiaoyan dengan nada yang tenang namun pasti. Kita perlu membuat adegan ini semakin menarik, membuat orang-orang berpikir bahwa kemenangan Jin Chang adalah hal yang pasti. Semakin banyak orang yang bertaruh pada dia, semakin besar keuntungan yang kita dapatkan nantinya. Percayalah pada rencana ini. Jing Dongming mengangguk perlahan meskipun masih ada sedikit keraguan di benaknya, namun setelah memikirkan berbagai keajaiban yang telah dilakukan Xiaoyan sebelumnya, ia merasa sedikit lebih percaya diri dengan rencana tersebut. Tiba-tiba, suara pembawa acara yang penuh semangat kembali menggema di seluruh aula, membuat semua orang langsung berhenti berbicara dan memusatkan perhatian ke arah arena. Waktu yang kalian tunggu-tunggu telah tiba, teriaknya dengan suara yang menggema. Pertempuran epik antara Zonggu Daozi dan Jin Chang Daozi akan segera dimulai, mohon kedua yang mulia Daozi untuk mempersiapkan diri dan mengirimkan budak. Pada akhirnya, setelah suara gong yang menggema mengakhiri sesi persiapan, Jing Dongming dengan langkah tegas berdiri gagah di tengah arena yang luas. Cahaya matahari yang terik menerpa tubuhnya, membuat kain baju yang berwarna merah tua yang dikenakannya tampak semakin mencolok di tengah deretan tiang penyangga arena yang tinggi menjulang ke langit biru. Sementara itu, di atas podium tinggi yang terletak di sudut jauh arena, Jin Chang berdiri dengan wajah yang tak terlukiskan ekspresinya, ia menggerakkan tangannya. Segera setelah itu, sebuah cahaya keemasan menerobos awan, membentuk sebuah portal bersinar yang menghiasi langit di atas arena. Dari dalam portal itu, sosok pembantu yang diperintahkan Jin Chang perlahan turun dengan gerakan yang anggun namun penuh kekuatan. Tubuhnya yang kekar seperti batu gunung menampakkan setiap urat otot yang bergerak ketika ia menginjakkan kaki di atas pasir arena, membuat tanah sedikit bergetar. Di tangannya kanan, ia membawa sebuah tombak berwarna biru kehijauan yang permukaannya mengkilap terpantulkan sinar matahari, dengan ujung tombak yang runcing dan tampak menusuk bahkan dari kejauhan. Orang ini memiliki tingkat kekuatan keabadian bintang 7, sedangkan Jin Dongming sekarang masih berada di keabadian bintang 6.